Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, nikmat yang terbesar yaitu nikmat iman dan Islam, hingga nikmat yang terkecil ya salah satunya adalah kesehatan, yang mana kesehatan itu sangat mahal ya, harus selalu dijaga. Makan makanan yang sehat, berolahraga, istirahat yang cukup ya itu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Oke, untuk lebih berkahnya kita buka pertemuan kita dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum ke pembelajaran, Ustadzah ingin memberitahukan yang pertama untuk aturan Zoom ini ya, tidak ada mikrofon yang dibuka kecuali Ustadzah dan kecuali ketika nanti sesi diskusi ya. Semuanya silakan dimatikan mikrofonnya. Kemudian yang kedua, untuk mengisi absen ya sudah terlihat sudah pada hadir ya, dan jangan lupa isi absen di Google Form yang Ustadzah share di WA ya. Sebelum ke materi tentang zakat, Ustadzah ingin mengingatkan kembali yang pembelajaran sebelumnya ya. Pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar apa? Pengertian iman kepada hari akhir artinya apa? Mempercayai bahwa hari akhir itu ada. Mempercayai, yakin bahwa hari akhir itu ada ya. Dalilnya surat apa? Az-Zumar ayat 69 8. Az-Zumar ayat 69 68. Oke, alhamdulillah ya masih ingat pembelajaran sebelumnya. Oke, untuk selanjutnya Ustadzah akan membahas pembelajaran zakat ya. Zakat. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian dari zakat itu sendiri, kemudian melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam, menunjukkan perilaku taat dan peduli sebagai hikmah dari ketentuan zakat, memahami ketentuan zakat, mempraktekkan ketentuan zakat. Ya. Oke. Peta konsepnya, zakat itu termasuk ilmu fikih ya. Ilmu fikih nih, ada haji, ada umroh, ya ada wakaf. Salah satu ilmu fikih ya. Kemudian sebelum ke definisi zakat, ada yang mau bercerita tentang kisah inspirasi tentang zakat yang bisa memotivasi kita untuk zakat? Najwa Ustazah. Oke, Najwa. Boleh silakan Najwa. Jadi suatu hari ada seorang yang sangat kaya raya dan dia rajin sekali berzakat. Suatu hari dia sakit parah yang tidak dapat disembuhkan. Tetapi karena dia rajin sekali berzakat, Allah memberi kesembuhan kepada dia. Wah, subhanallah ya, sangat menginspirasi. Terima kasih Najwa. Itu ya salah satu kisah inspirasi yang Najwa ceritakan bahwa ketika kita rajin mengeluarkan zakat ya, ketika kita memiliki kekayaan yang berlebih, maka salah satu hikmah kebaikan yang didapatnya selain berlimpah bertambah kekayaannya,
tadi ya disembuhkan dari sakitnya. Luar biasa, subhanallah ya. Makanya kita sebagai seorang muslim itu wajib kaya raya ya. Kenapa kita harus kaya raya? Karena biar bisa berzakat salah satunya ya, bisa berbagi motivasi yang harus kita jadikan sebagai inspirasi bahwa kita harus menjadi orang muslim yang kaya raya agar kita bisa berzakat, bisa berbagi terhadap sesama ya. Seperti contoh-contohnya Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah ya, mereka itu orang-orang pekerja keras, orang-orang yang kaya raya, tapi kaya rayanya berkah, yaitu dermawan ya, senang berbagi ya. Ustazah doakan nih semuanya siswa-siswi SMP IT Insan Mandiri menjadi orang-orang yang sukses, kaya raya, penuh berkah ya dan dermawan. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Ya, harus semangatnya dari sekarang. Semangatnya apa? Semangat belajar ya. Karena salah satu kunci kesuksesan itu sebagai pelajar adalah semangat belajarnya ya. Oke, kita lanjutkan ke definisi zakat ya. Secara bahasa apa itu zakat? Ada yang tahu secara bahasa zakat apa? Oke, ya kita lihat secara bahasa zakat itu adalah suci ya. Kemudian tumbuh, kemudian berkembang ya, kemudian berkah, beres ya. Dan dalilnya dalam surat ke-30 ayat 39, surat 9 ayat 103 dan surat 18 ke ayat 81. Ini definisi dari secara bahasa ya. Oke. Selanjutnya secara istilah. Coba baca Najwar, secara istilah apa nih? Sampaikan. Zakat diberikan kepada hak miliknya syarat tertentu. Oke ya. Kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu mustahik ya. Macam-macam zakat. Oke. Tadi ada zakat fitrah ya. Yang kedua adalah zakat mal. Nah, yang sekarang kita bahas adalah zakat fitrah. Oke, pengertian fitrah. Fitrah itu sifat pembawaan sejak lahir. Ya, bersih ya, fitrah itu bawaan. Kemudian secara istilah ada coba dibaca zakat fitrah secara istilah adalah kadar harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat guna membersihkan diri dari perbuatan yang kotor, keji bagi orang yang berpuasa Ramadan. Oke ya. Zakat fitrah. Mengeluarkan zakat fitrah itu hukumnya wajib ya bagi setiap muslim, yaitu berupa makanan pokok ya sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kilo. Kemudian syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama adalah beragama Islam. Ya. Yang kedua masih hidup saat terbenamnya matahari Ramadan. Ya. Itu ya. Agama Islam. Oke, maaf. Kemudian mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri ya. Ini adalah syarat wajib zakat fitrah. Ketika sudah memenuhi syarat wajibnya maka wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian landasan zakat ada dalam surat At-Taubah ayat 3. Boleh dibacakan, Dafa. Silakan Dafa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Husmin amwalihis sodaqatan tutahhiruhum
wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Oke, artinya Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Oke, terima kasih Aldi sama Dafa ya. Ini adalah landasan kita harus mengeluarkan zakat, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 103 ya. Kemudian ada hadisnya pun dikatakan dari Ibnu Umar berkata radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok atau 2,5 kg kurma atau gandum atas setiap hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar dari orang muslim. Beliau menyuruh melaksanakannya sebelum orang-orang pergi sholat Idul Fitri. Ya, ini hadisnya ya. Sudah sangat jelas ya. Ada dalil Qur'annya, ada hadisnya. Waktu zakat fitrah ya dibagi menjadi 3, yaitu pada awal atau pertengahan bulan Ramadan, ada pada akhir bulan Ramadan, ada juga pada pagi hari sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Ya, ini adalah waktu-waktu ketika kita akan mengeluarkan zakat fitrah. Ya, oke, kita lanjut. Manfaat zakat fitrah boleh dibaca sama Rapi. Ustazah minta tolong Rapi bacakan. Yuk. Manfaat zakat fitrah: 1. Membuat gembira orang yang lemah dan tidak mampu pada saat hari raya. 2. Membersihkan diri dan dari sikap egois. 3. Mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. 4. Mencegah orang-orang miskin melakukan kejahatan. 5. Hubungan kasih sayang antara pemberi dan penerima zakat akan terjalin. Oke. Selanjutnya mustahik zakat. Apa itu mustahik? Penerima zakat. Penerima zakat ya. Nih di sini ada gambar-gambarnya nih. Yang pertama ini ada gambar apa nih? Yang berhak menerima zakat. Fakir. Fakir. Wah, Miskin. apa bedanya miskin sama fakir? Fakir itu tidak mempunyai pekerjaan. Kalau miskin mempunyai pekerjaan tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terima kasih ya. Kemudian ini gambar yang ketiga. Ada Amil. Amil. Yang keempat. Musafir. Musafir. Yang kelima. Sabilillah. Apa itu sabilillah? Orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian ini gambar selanjutnya apa? Mualaf. Apa itu mualaf? Baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Yang selanjutnya? Gharib. Apa ini? Dililit ular. Terlilit hutang. Orang terlilit hutang. Ya, kemudian Budak ini gaming. budak. Ya, oke. Ini ada orang yang memberi. Namanya apa? Muzaki. Muzaki. Jadi, muzaki itu orang yang memberi zakat. Kalau mustahik itu orang yang menerima Zakat. ya. Oke. Itu pembahasan hari ini kita cukup sampai ke mustahik zakat ya. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan ke jenis ke zakat mal dan jenis-jenisnya ya. Minggu depan kita akan lanjutkan itu. Sebelumnya ada tugas dulu nih yang harus dikerjakan. Oke. Tugas ya. Ini tugasnya membuat PowerPoint ya, menghafal At-Taubah dan cerita inspirasi ya, ilustrasi gambar. Nah, Ustazah kasih waktu dalam 1 jam pelajaran ya. Kita nanti akan kita tampilkan siapa yang sudah selesai. Oke.
Oke, anak-anakku yang salih dan salihah, kita cek sudah ada yang sudah selesai nih tugasnya, kita akan tampilkan sebagai bahan diskusi bersama-sama. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuzulul dari kelas 9A akan menerangkan materi tentang zakat. Pengertian zakat. Apa yang dimaksud dengan zakat? Yakni bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Dalil zakat. Perintah menunaikan zakat fitrah ini ada pada surah Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala pada sisi Allah. Ada dua macam zakat, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang dibayarkan umat Islam di bulan Ramadan. Setiap muslim yang terkena kewajiban boleh menunaikan zakat fitrah dan menyalurkan sejak awal Ramadan tanpa harus menunggu akhir malam Idul Fitri. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehnya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan sebagainya. Berikut ini adalah ilustrasi atau contohnya. Zakat bagi muzaki adalah membersihkan harta dan menyucikan hati dari penyakit hati seperti kikir dan serakah, serta menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela yang kejam terhadap fakir miskin. Juga memberikan berkah dan mengangkatkan derajat. Terima kasih telah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan untuk diskusi ya. Ada mengajukan pertanyaan dari teman-teman buat PowerPoint yang sudah dibuatkan oleh Nuzulul ya. Terima kasih Nuzulul. Silakan, ada pertanyaan untuk Nuzulul. Saka, oke. Saka silakan. Apa manfaat zakat? Manfaat zakat. Nuzulul bisa dijawab Nuzulul? Manfaat zakat yaitu meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pembersih harta, memberikan ketenangan jiwa, mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Oke, super sekali Nuzulul dan Saka, terima kasih ya. Demikian pelajaran yang Ustazah sampaikan ya mengenai materi untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang zakat. Ada yang mau bertanya? Sipa Ustazah. Oke, Sipa silakan, mau bertanya apa? Apa bedanya zakat sama sedekah? Oke, bedanya zakat sama sedekah. Sebelum Ustazah jawab, ada yang mau menjawab nggak? Tidak ada. Zulfi mau jawab? Enggak, Ustazah. Oh, enggak. Oke. Ya, bedanya zakat sama sedekah. Secara hukum, zakat itu sifatnya wajib ya. Kalau sedekah itu sunnah ya, itu secara hukumnya. Kalau dari segi pemberiannya sama ya. Kalau untuk zakat itu lebih kepada apa tuh namanya? Harta yang kita miliki, sebagian harta yang kita miliki. Kalau sedekah itu tidak selalu dengan harta ya, bisa dengan tenaga. Senyum pun adalah sedekah ya. Gitu. Itu ya jawabannya Sifa, bisa dipahami Sifa? Ya sudah. Oke. Baiklah, kesimpulan dari materi zakat yaitu sebagai seorang muslim kita wajib mengeluarkan zakat ya, yaitu zakat fitrah dan zakat mal bagi yang memang mampu ya sesuai dengan syarat wajibnya, yaitu tadi ya seorang muslim, kemudian masih dalam kondisi hidup ya,
dan ada yang dijakatkannya ya. Ada terima kasih untuk pertemuan tatap muka lewat Zoom kali ini ya. Ustazah ucapkan terima kasih, semoga selalu sehat. Ya, silakan dibuka LKS, kemudian LKPD yang sudah Ustazah share di WA ya untuk dikerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.